Ya, selamat siang semuanya. Kami mendapat kehormatan kedatangan dari Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Anang Iskandar, SHMA. Beliau adalah sekarang ini dosen pidana narkotika pada Universitas Pancasila. Beliau mantan Kabak Reskrim Polri dan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional. Kita mau membahas tentang bagaimana sih pengguna narkoba ini kok terus-terus dipidana, seharusnya dimasukkan ke tempat rehabilitasi. Selamat pagi, selamat siang Pak Jenderal. Selamat pagi Pak, selamat siang juga. Ya, ini saya mau bacakan dulu sedikit data bahwa di dalam tahun 2021 narkotika yang disita oleh Polri dan BNN 7.967 ton 969 kg sabu, 2,1 ton ganja, 7,3 kg heroin, 34,3 kg tembakau gorila, 237 butir ekstasi. Cukup banyak ya. Sedangkan yang pengguna narkoba dan juga yang melakukan penyelundupan, peredaran dan lain-lain itu yang ditangkap 24.878 orang. Itu banyak sekali loh Pak. 24.000 loh. Penyalahguna ya. Penyalahguna. Orang yang menggunakan narkoba. Iya. Ini kalau 24.000 itu sudah, kalau masuk penjara berapa banyak uang negara dimakan sama mereka. Seharusnya uang itu bisa digunakan untuk masyarakat rakyat kecil gitu ya. Kira-kira pendapat Bapak gimana ini jumlahnya ini sampai 24.878 orang tersangka itu? Yang pertama sebelum masuk pada materi tadi Pak, saya ini dosen di Trisakti Pak. Oh Trisakti ya. Oh ya, memang dosen di Trisakti dan di Pancasila ya. Dan UI di sekolah kajian strategis. Sekolah ujian strategis. Kajian strategi S2 di sana Pak. S2 ya. Ya itu kira-kira bagiannya. Jadi kalau kita melihat jumlah barang bukti yang ditangkap sekitar 7 ton tadi, itu di satu sisi ini prestasi Pak. Prestasi untuk polisi. Untuk polisi Pak. Jadi ini prestasi. Sama BNN. Ini keseriusannya penyidik. Ya kan? Penyidik narkotika serius sehingga mendapatkan jumlah yang cukup besar, signifikan. Tapi di satu sisi ini bentuk keprihatinan. Oh, keprihatinan kita. Iya, karena kalau bisa ditangkap banyak, itu berarti demand di Indonesia itu banyak, penyalahgunanya banyak. Oh, jadi kita prihatin kepada itu ya? Prihatin Pak. Padahal sebetulnya polisi itu prestasi. Itu prestasi, tapi bagi kita bangsa ini itu merupakan keprihatinan. Karena begitu banyaknya yang penyalahguna narkoba itu ya. Iya, itu demandnya. Karena 7 ton itu yang mengkonsumsi adalah penyalahguna. Jadi kita tidak menyelamatkan bangsa Indonesia ya dengan 7 ton yang disita, tapi memotong distribusi bagi penyalahguna yang jumlahnya banyak. Karena yang mengkonsumsi narkotika itu hanya penyalahguna. Kalau yang sehat, bangsa Indonesia yang sehat nggak mau mengkonsumsi narkotika. Jadi kita tidak diselamatkan kalau nangkep itu. Nangkep itu ya memang prestasinya penyidik. Iya, prestasi itu. Jadi kadang-kadang kita ini kalau bisa nangkep 7 ton, wah kita bisa menyelamatkan 70.000 orang. Ya, itu yang kadang-kadang pernyataan yang keliru. Tapi mungkin kalau begitu orang kalau misalnya ditangkap 7 ton itu berarti orang menggelepar dong seharusnya. Tidak sakau mereka. Iya, mereka sakau. Mestinya sakau, tapi kenyataannya enggak. Artinya apa? Ada supply lain. Oh iya, ada supply lain. Kalau penyalahguna itu kan kalau
putus obat atau tidak dapat supply ya, mereka akan sakau. Ya. Kenyataannya kalau tidak sakau itu berarti ada supply dari pihak lain selain 7 ton itu. Jadi apa yang ditangkap oleh penyidik gitu ya kira-kira kayak gunung es lah Pak. Hanya muncul di permukaan sedikit aja, yang tidak ketangkep jumlahnya banyak. Itu kalau hukum narkotikanya begitu Pak. Mungkin dengan yang lalu pernah dilakukan eksekusi mati, terus menurun drastis itu penyelundupan. Tapi setelah tidak ada lagi eksekusi mati, itu kok menanjak lagi? Ya, gimana itu? Itu ada pengaruh Pak. Pengaruhnya, Mau ya. tidak ada pengaruh, tapi pengaruhnya itu sesaat. Oh. Kenapa saya katakan sesaat? Karena selama demand narkotika di Indonesia itu tidak disembuhkan, tidak direhabilitasi, maka supply-nya itu konstan. Akan terus ini minta, karena ini demand Pak. Demand yang sudah terlalu besar ini, ya kan, pasti akan diisi. Secara rasional, ya kan, mereka tidak takut lagi kalau ingat, ya kan, bisnis ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Oh itu kan kalau rehabilitasi misalnya seperti kan ada peraturan pemerintah nomor 35 nomor 30 tahun 2010 tentang IPWL. Oh, IPWL itu PP Pak, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011. 2011. Ya, itu ya. tentang IPWL. IPWL. Jadi mereka memang Kenapa tidak dimanfaatkan oleh pengguna narkoba, lapor diri ke sana gitu? Mereka ingin Pak, tapi kenyataannya kalau melaporkan diri itu sama dengan ulo marane gebuk. Oh, ini. Jadi berarti instansi penerima itu dong yang membuatkan merasa takut rakyat melaporkan diri kepada Bukan. mereka. Karena mereka kalau keluar, ya kan, mereka kalau di luar itu ketemu penyidik, ditangkap, mereka di penjara. Loh, kan harusnya IPWL tidak boleh ditangkap kalau sudah diobati oleh dokter. Loh, itu secara yuridis begitu. Iya. Ya, secara yuridis memang begitu lapor ke IPWL mendapatkan perawatan, status pidananya menjadi tidak dituntut pidana. Tidak dituntut Tidak pidana. dituntut pidana, Ya. nggak bisa. Tapi kan tidak ada hitam di atas putihnya. Kan belum ada sistem yang menjamin secara terintegrasi. Undang-undangnya ada. Sehingga kalau ditangkap oleh penyidik tidak ada bukti bahwa dia dalam perawatan. Ini Padahal ada surat keterangannya. tidak ada Pak, tidak ada yang memberikan keterangan. Oh, dia Belum tidak- ada sistemnya. Oh, misalnya dia masuk ke IPWL, terus Iya. diberikan surat keterangan bahwa orang yang tersebut di bawah ini namanya siapa adalah dalam perawatan dokter. Bapak tahu, Seperti itu. sekarang ini kondisi IPWL itu ada kelembagaannya tapi tidak ada pasiennya, tidak ada yang datang. Tidak ada yang datangnya. Tidak ada datang. Jadi berarti tetap penyidik, polisi, BNN yang melakukan pemberantasan dong namanya itu. Pemberantasan, iya. Bukan penyuluhan, ya. Di sini letaknya Pak. Jadi Oh. IPWL itu kelembagaannya dibentuk tapi hidup segan mati tak mau. Oh. Boleh dilihat Bapak, datang ke Iya. tempat IPWL, rumah sakit ya, Iya. yang ditunjuk rumah sakit Pak. Kalau untuk BNN itu masih dikunjungi dan masih ada, tapi begitu rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk pemerintah yang jumlahnya sekitar 700 sekarang ini, itu tidak ada yang berfungsi. Ini merupakan tugasnya Kementerian Kesehatan ini. Oh, mungkin ada letaknya itu Pak, yang apakah sosialisasi kepada para penyidik atau anggota Polri yang di Sat Narkoba ataupun dari BNN tentang bagaimana sebetulnya pengguna narkoba itu harus direhabilitasi, pengguna untuk diri sendiri. Ya, Kan undang-undangnya harus direhabilitasi. direhabilitasi. Memang Nah, harus itu direhabilitasi. prosesnya bagaimana? nah prosesnya pertama undang-undang ini Pak. Ya, Ini manajemennya yang belum dibentuk ya Pak. ya, Undang-undang menyatakan ada 2 pilihan untuk direhabilitasi. Pertama, melalui wajib lapor. ya, Ya kan, wajib lapor. Jadi penyalahguna diminta melakukan wajib lapor di IPWL, institusi penerima wajib lapor. ya, Di undang-undangnya namanya wajib lapor pecandu. ya, Tapi yang lapor itu mestinya adalah penyalahguna. penyalahguna. Ya kan, penyalahguna setelah lapor dia mendapatkan asesmen atau Ya. mendapatkan visum, maka dia penyalahguna akan berubah menjadi pecandu. Nah, pecandu ini mendapatkan perawatan. Orang ini tidak boleh
ditangkap lagi. Orang ini bukan nggak boleh ditangkap, nggak boleh dibawa ke pengadilan. Ya. Artinya tidak dituntut pidana, itu status pidana. Itu tidak boleh dituntut pidana. Tidak dituntut pidana. Ini yang tidak, sistem ini yang belum jalan. Nah itu seharusnya kan Polri kan ada bagian penyuluhan ya kepada para penyidik, wasidiknya memberikan penjelasan seperti itu. Apa tidak sampai ke sana ya? Belum sampai ke sana. Ini memang permasalahan yang perlu dibangun di Republik ini. Jadi, itu Bapak pernah saya baca menulis mengenai penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi gitu ya. Wajib memang. Itu bagaimana kalau menurut Bapak tentang penjatuhan pidana terhadap pengguna narkoba itu? Ya, yang tadi saya katakan yang pertama caranya adalah wajib lapor. Wajib lapor. Yang kedua ditangkap. Kalau wajib lapor itu atas inisiatif yang bersangkutan. Ya, dan biayanya relatif murah. Iya. Awal-awal undang-undang awal-awal ya. Undang-undang diundangkan. Saya pas jadi kepala BNN, wajib lapor itu dibayari oleh negara. Dibayar oleh negara. Negara ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kalau demikian, mengapa orang-orang pengguna narkoba padahal dia kepingin berobat, tetapi kok takut mereka datang ke BNN untuk melaporkan diri? Iya, sekarang ini Pak sudah mulai berubah biayanya. Ya berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan itu biayanya yang ditanggung hanya yang miskin saja. Ini yang jadi masalah. Jadi kewajiban undang-undang mewajibkan mewajibkan mereka untuk lapor sembuh, tapi biayanya ditanggung sendiri. Loh, kok ditanggung sendiri padahal tempat rehabilitasi yang dibangun oleh Badan Narkotika Nasional, berarti kan pemerintah membangun. Itu kan sudah disiapkan semua tempat makannya, perawatannya, obatnya. Ya, sudah disiapkan di bawah BNN, Pak. Ya. Tapi yang paling banyak kan di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itu rumah sakitnya itu berada di seluruh Indonesia, di kabupaten kota. Iya, iya. Tapi kalau BNN kan hanya 6 lembaga rehabilitasi saja. Jadi itu kota-kota besar saja. Iya, hanya kota-kota tertentu, tidak hanya kota besar. Ya Jakarta aja nggak ada, Surabaya aja nggak ada, Semarang juga nggak ada, Pak, kota-kota besar. Hanya kota-kota tertentu. Ya. Dan kalau di Medan memang ada. Kemudian di Lido ini Bengkulu, ya itu memang ada 6 lembaga rehabilitasi yang memang gratis. Tapi lembaga rehabilitasi milik Kementerian Kesehatan itu bayar, Pak. Nah, kalau misalnya penjatuhan hukuman itu, Pak, penjatuhan hukuman oleh hakim kepada pengguna narkotika untuk diri sendiri, dipidana. Nah, itu kalau dipidana kan masuk penjara. Masuk penjara kan dibiayai oleh negara. Ya dibiayai oleh negara. Nah, kok kenapa misalnya di hakim menjatuhkan hukuman si A ditempatkan di tempat rehabilitasi, kenapa tidak dibayar oleh negara? Kalau di BNN dibayar negara, Pak. Oh, kalau dibayar. Tapi di swasta? Bukan di swasta. Tidak boleh ditempatkan di swasta. Harus ditempatkan di rumah sakit milik pemerintah. Oh, ya. Nah, itu yang harus membayar. Nah, ini kan jadi masalah. Ya kan, artinya kalau ditempatkan di rumah sakit itu memang tidak bayar, Pak. Tapi yang tidak bayar itu yang tadi itu keputusannya. Yang kalau gitu solusinya yang bagus kan misalnya di Bandung orang yang pengguna narkoba untuk diri sendiri diajukan ke pengadilan oleh jaksa sama penyidik, terus hakimnya menjatuhkan dihukum 6 bulan dan ditempatkan di
tempat rehabilitasi BNN di Lido, Iya. misalnya disebutkan begitu, apa bisa? Bisa. Bisa ya. Iya, itu kewajiban hakim Pak itu Pak. Hakim pada hak untuk itu, Wajib. karena diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 itu 2009. Ini kewajiban hakim. Oh, ya kenapa kok tidak begitu Mahkamah Agung yang memerintahkan hakimnya? Ini menjadi masalah Ya, berarti. ini masalah. Ini yang masalah. Ini yang kenapa saya sarankan supaya Mahkamah Agung juga mengingatkan para hakim bahwa penyalahguna yang bermasalah dengan hukum yang sampai ke pengadilan itu hukumannya rehabilitasi. Iya, iya. Ya, hukumannya rehabilitasi. Ini undang-undang kita, Pak. Undang-undang. Padahal ada undang-undang kan tidak boleh di ini. Undang-undang. Karena ini hukuman rehabilitasi itu termasuk hukum internasional sebagai alternatif hukuman bagi penyalahguna. Artinya penyalahguna itu diberikan hukuman pengganti. Kalau di Indonesia itu yang menganut masuk yurisdiksi hukum pidana, maka hukumannya tidak hukuman pidana, tidak dipenjara, tidak dihukum denda, tidak dihukum tutupan, tidak dihukum kurungan atau dihukum mati, tapi diberikan alternatif pengganti berupa rehabilitasi. Itu di Indonesia. Tapi kalau negara lain yang tidak menganut, tidak dimasukkan dalam yurisdiksi hukum pidana, misalnya hukum administrasi, mereka juga tidak boleh dihukum administrasi. Kalau begitu, Mahkamah Agung kurang menerapkan dengan teori hukum ultimum remedium dong. Ultimum remedium memang nggak boleh Pak diterapkan bagi penyalahguna. Kan ultimum remedium itu kan tidak perlu mereka dipidana, ditangkap oleh polisi, langsung ke tempat rehabilitasi saja, tidak usah dituntut ke pengadilan gitu. Nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa juga. Harus melalui pengadilan. Ya, harus melalui pengadilan. Kalau melalui pengadilan berarti kan penyidik harus menahan yang bersangkutan. Sejak ditahan, sebaiknya mereka ditempatkan di tempat rehabilitasi kan gitu. Sampai kepada penuntutan, sampai kepada sidang pengadilan, dia tetap di tempat rehabilitasi seharusnya. Ya, tapi istilahnya bukan ditahan Pak. Iya. Istilahnya ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Itu sejak penangkapan. Itu peraturan pemerintah. Kenapa tidak bisa dilaksanakan seperti itu? Kan rakyat bisa jadi bingung dong. Ya. Sedangkan undang-undangnya ada. Ini yang perlu dipahami oleh para penyidik. Oh iya. Jadi berarti kelemahan kita dari mulai penyidik, penuntut umum. Penuntut umum juga tidak boleh menuntut, tidak boleh menahan gitu. Menuntut dan tidak boleh menahan. Iya. Hakim pun seharusnya hukumnya memberikan nasihat kepada penuntut umum supaya jangan dilakukan penahanan. Iya, ini langsung tempatkan rehabilitasi gitu. Permasalahannya ini sistem. Untuk memperbaikinya tidak bisa dari hulu atau hilir saja. Dari hulu, hilir sekaligus prosesnya. Jadi semuanya ini sistem harus direorientasi penegakan hukum. Nah, itu bagaimana pendapat Bapak dari masyarakat ya? Dari masyarakat menyatakan bahwa penjara itu menjadi sumber ataupun menggalakkan demand daripada narkotika itu di penjara. Ya, kalau di penjara, jadi kalau penyalahguna itu kan orang sakit kecanduan, Pak. Iya. Jadi kalau tidak mengkonsumsi narkotika, mereka pasti akan sako. Iya. Iya kan? Oh gitu. Iya, pasti sako di dalam penjara. Ya. Pasti. Kalau tidak dikasih kalau tidak dapat asupan narkotika dari luar, itu pasti mereka sako. Dan kalau sako berbahaya. Pada masa lalu itu banyak lapas yang terbakar, banyak lapas terjadi huru-hara. Gitu. Oh iya, karena itu ya. Masa lalu itu karena memang sekarang mungkin aparatnya sudah paham. Jadi kalau saya tidak tahu persis ya Pak ya. Tapi yang jelas masalah narkotika dalam penjara itu distribusinya pasti tanda kutip untuk lancar gitu loh Pak. Kalau bicara mengenai pasal 127 yang sering dimanfaatkan ke pasal 111
Itu kan jadi di masyarakat kok menjadi masalah seperti itu, gimana itu Pak? Nah, kalau Bapak. begini Pak, rumusan undang-undang narkotika Ya. untuk pengedar itu memang general rumusannya. Barang siapa memiliki menguasai narkotika, Ya. itu masuk dalam rumusan kejahatan narkotika. Tapi selalu 127 diontokan ke 112, 111 gitu. Makanya ini Pak Jaya, jadi ini saya urai satu-satu dulu. Ya. Jadi pasal 127 itu adalah penyalahguna. Penyalahguna, ya. Khusus penyalahguna, disebutkan Pak, penyalahguna bagi diri sendiri, diancam dengan pidana sekian. Tapi kalau yang general itu masuk dalam pasal 111, 112, 113. Iya. Yaitu yang general. Nah, ini diancam dengan pidana berat. Iya. Pasal 111, 12 itu ada ancaman pidananya minimum, Pak. Iya. Artinya berat. Ini tujuannya untuk pengedar. Karena Untuk tujuannya pengedar, ya. diberantas. Kalau penyalahguna diancam dengan pidana yang ringan. Ringan. Iya, makanya Dan ancaman juga pidana harus- maksimum. Dan harus ke tempat rehabilitasi kan? Ya, makanya ke maksimum. Nah, ini secara hukum acara, penyalahguna itu tidak memenuhi syarat untuk ditahan. Iya. Tidak memenuhi syarat. Oh, tidak memenuhi syarat untuk ditahan pengguna dengan penyalahguna ini penyalahguna tidak untuk memenuhi diri syarat. sendiri. Iya, ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat untuk Tidak ditahan, memenuhi ya. syarat ditahan. Padahal tujuannya antara pasal 127 dan pasal 111, 12, Ya. dan 13 tujuannya berbeda. Tujuannya berbeda. Iya, jadi Dan orangnya pun berbeda. tujuannya berbeda. Kalau Ya. penyalahguna itu tujuannya untuk dikonsumsi, Konsumsi. dipakai. Kalau pengedar tujuannya Untuk kepada dijual, orang. untuk digunakan orang lain. Nah, faktor tujuan ini yang tidak pernah dibedakan oleh penegak hukum. Jadi Ya. pokoknya memiliki narkotika untuk kepentingan apapun masuk dalam pidana narkotika. Nah, ini pemahaman undang-undang yang tidak lengkap ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Ya. Khusus kepada banyaknya orang-orang yang ditangkap oleh polisi dan BNN yang selalu padahal dia pengguna hanya pada waktu menggunakan habis dimakan. Ya. Tapi di situ ada kira-kira 0,004 mungkin serbuk-serbuknya ada tinggal di situ. Ya. Itu yang diyontokan ke pasal 111. Menurut pendapat Bapak gimana? Ya, itu pemahaman yang kurang lengkap, Pak. Kurang lengkap, ya. Jadi kalau membaca undang-undang itu dikenakan pasal 170, 11, 12, 13 Ya. itu memenuhi syarat kelihatannya. Tapi ada satu syarat yang berbeda yang tidak masuk secara formal, yaitu tujuan. Tujuan. Kalau tujuannya untuk dikonsumsi, ya jelas penyalahguna. Kalau tujuannya untuk dijual, kalau penyidik bisa membuktikan bahwa dia memang mendapatkan keuntungan meskipun barang buktinya sedikit, tapi kalau mendapatkan keuntungan finansial, ya kan, maka dia pengedar, Pak. Tapi kalau dia dikonsumsi, maka dia penyalahguna. Penyalahguna dan pengedar penanganannya tidak sama, berbeda. Nah, ini saya lihat Pak ya bahwa artis-artis pengguna narkoba yang terjerat ya, mulai dari Agung Sagar, Dora Roma, Anji Maji sampai Rizky Nasar itu selalu menyatakan bahwa saya itu korban. Maksudnya korban pengguna narkoba saya Pak. Itu yang salah, Pak. Gimana maksudnya korban? Ya, korban itu kalau dia tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, dirayu, dipaksa, diperdaya atau dipaksa menggunakan narkotika. Nah, mungkin berarti dia dibujuk kali atau dirayu orang lain. Tapi kalau dia ditanya sudah menggunakan 5, 6, 7 kali kan namanya penyalahguna. Penyalahguna. Iya, Oh iya. gitu. Makanya dia harus ditempatkan rehabilitasi. Jadi teman-teman yang menggunakan narkotika itu dia bukan korban, tapi penyalahguna. Saya itu penyalahguna dan sudah kecanduan, itu jauh lebih bagus. Tapi ada teori itu mengenai korban.
self victimizing victims, korban karena perbuatan sendiri. Misalnya kita menjatuhkan diri dari jembatan Semanggi ke bawah, yaitu karena kita sendiri korban, ya toh. Jadi ini juga dia makan sendiri narkotika, dia merasa bahwa dia korban. Gimana itu Pak? Itu berbeda Pak. Berbeda ya. Kalau narkotika itu korban kejahatan narkotika dikriminalkan oleh undang-undang. Jadi yang mengkriminalkan itu undang-undang. Oh, berarti karena ada undang-undang yang mengatur, yang mengkriminalkan. Tapi kalau misalnya seperti ada pembantu-pembantu rumah orang yang biasa meminum baygon, dia juga meminum baygon, korban dia berbuat sendiri, tetapi kok tidak dihukum. Padahal kok narkotika diminum kok dihukum, padahal dia orang ini masih mau mati, dia kan sering mati. Menggunakan narkotika itu adalah perbuatan melanggar hukum. Kalau bunuh diri bukan semata-mata melanggar hukum, bukan konsumsi baygon gitu. Berarti ada teori hukum, dasar hukum daripada pidana, nullum delictum, nulla poena, sina previa lege punali kan gitu. Kira-kira gitu kan. Jadi berarti kalau diatur, ada undang-undang mengatur barang siapa yang meminum baygon untuk bunuh diri diancam hukuman sekian. Mungkin kalau ada undang-undangnya begitu. Tapi ini yang undang-undang hanya untuk narkotika. Karena ini undang-undang khusus Pak. Jadi khusus untuk narkotika. Gitu ya. Ya ini undang-undang spesial gitu ya, undang-undang khusus yang berlaku khusus. Mestinya kalau undang-undang khusus Pak, itu penegak hukumnya juga khusus. Bukan penegak hukum yang kualifikasi umum. Jadi harus kualifikasi. Jadi ada pendidik narkotika enggak itu? Iya itu ada Pak. Kalau hanya khusus itu ada bintara lanjutan reserse saja, tidak ada narkotika. Kurang. Dia ya? Tidak memahami. Ya. Jadi kalau intinya berarti bahwa pengguna narkoba, penyalahguna narkoba untuk diri sendiri itu harus ditempatkan di rehabilitasi. Dan secara administrasi, peraturan pemerintahnya bunyinya penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi itu kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim. Jadi selama proses itu ada kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Itu ada tugasnya. Ada Pak, sekarang ini kan ada Pak. Mengapa kok tidak dilaksanakan? Tidak terkenal. Berarti sosialisasi dari Kapolri dong, harusnya kepada BNN, kepada anggota-anggota penyidik. Iya Pak, ada aturannya kok. Ada pasal 13 PP 25 tahun 2011. Itu kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim. Pertanyaannya, apakah penyidik tahu kewenangan ini? Apakah jaksa tahu kewenangan ini? Apakah hakim tahu kewenangan ini? Ini Pak, masalahnya yang kita lihat itu ditahan oleh penyidik, kemudian dibantarkan, ditahan lagi oleh jaksa, kemudian dibawa ke pengadilan. Dan bagaimana ini? Wah, kalau begitu lebih bagus ada pemerintah bisa membuatkan satu undang-undang dong sama DPR tentang peradilan narkotika khusus. Bisa saja Pak, bisa saja. Karena negara lain juga punya drug courts. Amerika punya. Ada. Kita sesungguhnya kewenangan itu diberikan kepada hakim pengadilan. Tapi kan tidak dimanfaatkan, itu bedanya. Jadi sesungguhnya sudah di Indonesia itu kewenangan untuk menghukum rehabilitasi, semacam drug courts itu ada. Karena kalau kita lihat kan tipikor tindak pidana korupsi itu kan sedikit, mungkin 1 tahun mungkin hanya 10 atau 20. Ini 24.000. Iya Pak. 878. 70% dari permasalahan pengadilan itu adalah masalah. Kenapa tidak ada peradilan narkotika gitu ya? Agak angel juga ini. Berarti perlu diperhatikan oleh pemerintah sama DPR itu.
Bisa saja, Pak. Iya. Saya dalam hal ini bisa, itu Bisa, punya ya. kelembagaan. Tapi yang saya sesalkan itu, ya kan, itu kewenangan sudah ada, sudah diberikan. Sudah ada. Kecuali kalau kewenangan oleh negara tidak diberikan gitu. Ini sudah diatur. Sudah diatur. Sudah diatur dalam undang-undang narkotika. Kalau kita baca undang-undang dan narkotika dari A sampai Z sampai terakhir, itu lengkap. Oh iya. Lengkap. Permasalahannya penegak hukum itu lebih senang membaca tentang pasal pidananya, dibaca secara parsial, tidak paham kalau tujuan undang-undang itu adalah menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi. Jadi tujuannya itu ya sebagai misinya penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa dan hakim, itu misinya adalah merehabilitasi, karena tujuannya ya menjamin penyalahguna untuk mendapatkan upaya rehabilitasi. Jadi misi itu ada di dalam diri seorang penegak hukum, tapi penegak hukum ternyata tidak menjamin, tapi memenjarakan. Nah, ini yang perlu dipahami. Ini aja Pak permasalahannya. Nah, kalau demikian masalah yang bisa diatasi adalah bagaimana supaya para penegak hukum, ya kan, penegak hukum menerapkan hukum yang sebenarnya, karena sudah diatur di dalam undang-undang ya, sama peraturan pemerintah dan aturan-aturan di bawahnya kembali. Memang untuk bisa penegakan hukum bisa sukses, ini kan banyak faktornya, Pak. Yang mungkin dianggapnya undang-undang narkotika itu dengan membaca ya pasal-pasal pidananya sudah bisa diterapkan. Ya, padahal undang-undang narkotika itu kalau membaca harus lengkap. Karena apa? Karena undang-undang narkotika itu dibentuk atas pendekatan hukum kesehatan. Oh, ada hukum kesehatan. Ada hukum kesehatannya, ada hukum pidananya, ya. Ada hukum internasionalnya. Ya. Nah, hukum kesehatan itu, rehabilitasi itu termasuk taksonomi hukum kesehatan, Pak. Rehabilitasi. Tapi diangkat menjadi hukum internasional. Jadi hukum rehabilitasi itu menjadi alternatif pengganti hukuman bagi penyalahguna. Ini secara global di seluruh dunia menggantikan itu. Meskipun ada beberapa negara yang dalam pengeterapannya tidak menggantikan, ya kan? Tidak pakai pengganti hukuman rehabilitasi ini. Ini kira-kira salah satunya ya Indonesia ini. Ada 7-8 negara, Pak. Oh, 7-8 negara ya. Yang masih secara yuridis, hukum internasionalnya mengadopsi, tapi begitu implementasi oleh penegak hukumnya dipenjara. Nah, padahal sebetulnya sudah ada petunjuk dari sudah ada, Pak. Begitu sudah diadopsi, Pak. Sudah diadopsi ya. Ya, misalnya ini Konvensi Tunggal Narkotika tahun 61 dengan protokol yang merubahnya. Isinya itu penyalahguna diberikan alternatif pengganti hukuman berupa rehabilitasi. Itu sudah diadopsi oleh di dalam Undang-Undang Nomor 35 di Indonesia diadopsi dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 76 yang menjadi dasar dibuatnya Undang-Undang narkotika kita yang berlaku sekarang ini. Kalau demikian, kira-kira bahwa Mahkamah Agung harusnya action ya gitu ya? Iya, mestinya tahu, Pak. Mestinya tahu. Tapi pasti tahu. Iya. Pasti tahu itu karena mestinya, Pak. Hakim Mahkamah Agung loh, Pak. Iya, Pak. Mahkamah Agung kan bahnya orang pintar gitu. Tapi karena undang-undang narkotika itu tidak dipelajari di sekolah hukum, mungkin Bapak dulu sekolah hukum, ya kan? Kita tanyakan senior-senior yang sekolah hukum, tidak ada dapat mata kuliah pidana. Oh, pidana karena tidak khusus ya? Iya. Mereka seandainya dapatnya pidana khusus. Pidana khusus itu terdiri dari banyak sekali. Banyak pidana. Narkotika ini lain daripada yang lain ya. Daripada yang lain. Ya, gitu. Misalnya kalau tindak pidana khusus pertambangan itu hanya sedikit, ya kan? Tindak pidana khusus kehutanan sedikit,
perikanan sedikit. Tapi kalau narkoba itu seharusnya memang menyeluruh kan? Iya, menyeluruh. Ini yang perlu difahami, Pak. Jadi kalau kita boleh ngomong di Indonesia itu ya ahlinya belum ada yang. Nah, kalau begitu perlu dong Menteri Pendidikan tinggi membuatkan pengumuman misalnya supaya di setiap perguruan tinggi dan universitas memberikan mata kuliah tindak pidana undang-undang narkotika. Ya, hukum narkotika. Seharusnya bagus begitu ya, kan. ya. Jadi namanya hukum narkotika. Ya. Nah, misalnya kan perlu Pak, perlu itu Pak. Kan perlu dikaji. Gitu. Banyak kan universitas perguruan tinggi malah memberikan mata kuliah pidana pemilu. Ya, pokoknya segala macam ada 33 mata kuliah gitu. Ya. Hukum itu ada 33, tapi tidak ada satupun dari 33 itu hukum pidana narkotika. Tidak ada. Harusnya ada itu ya. Hukum pidana internasional ada. Ya kan? Orang pidana aja ada, Pak. Iya. Ya, Pak. Agraria ada. Segala macam ada, tapi narkotika yang menguasai 70% permasalahan di pengadilan ternyata tidak dipelajari di sekolah hukum. Dan 80 kalau menurut Menteri Hukum dan HAM bahwa 82% penghuni penjara itu adalah tindak pidana narkotika. Ya. Tapi kok tidak ada inisiatif dari Menteri Pendidikan tinggi misalnya supaya untuk mensosialisasikan supaya jangan ada mahasiswa pengguna narkoba bikin hukum pidana narkotika harus menjadi salah satu mata kuliah di universitas gitu kan. Baiknya begitu ya. Ya, mestinya Pak, supaya lulusan sekolah hukum di Indonesia itu belajar tentang hukum narkotika. Oh gitu. Itu harusnya. Terus ini bagaimana saran Bapak untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika? Sarannya Bapak kira-kira apa? Demand-nya harus diperangi, Pak. Oh, demand-nya yang diperangi. Ya, jadi yang penggunanya berarti. Ya, pengguna. Ini harus disembuhkan. Sembuhkan ya. Berarti kan kalau menyembuhkan itu kan harus rehabilitasi. IPWL itu sudah betul. Tapi harusnya pemerintah memberikan budget atau anggaran kepada Menteri Kesehatan agar setiap puskesmas ada tempat rehabilitasi. Saya ulangi Pak, anggaran itu sudah diberikan Kementerian Kesehatan wungkul Pak. Oh, ada itu 20%. Jadi anggaran Kementerian Kesehatan gede, cuman khusus IPWL tidak kebagian. Oh, IPWL tidak kebagian. Tidak kebagian. Harusnya IPWL kebagian. Enggak besar Pak jumlahnya Pak. Ketika awal-awal undang-undang ini berlaku itu diberikan 24 miliar. Itu pun nggak habis. Itu yang demand, yang untuk mengurangi demand itu iya, Pak. Itu harus ditempatkan rehabilitasi. Iya. Ditambah lagi tempat-tempat rehabilitasi dari Kemenkes harusnya begitu. Iya. Terus habis itu apa lagi Pak? Ya itu pertama itu harus harus Bapak bisa bayangkan ini. Negara-negara yang tanda kutip berhasil menekan masalah narkotika itu tidak ada penyalahgunanya. Oh iya. Jadi kalau penyalahguna suatu negara itu rendah, maka supply-nya tidak akan nyasar ke sini. Gitu. Oh berarti pasarnya hilang kan gitu? Iya pasarnya. Jadi demand-nya itu harus disembuhkan. Oh iya. Menyembuhkan penyalahgunaan narkotika kan tidak sulit Pak. Iya. Tidak sulit. Itu bisa menggunakan gerakan masyarakat yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan. Pelaksanaannya juga bisa melalui BNN sebagai koordinator P4GN. Oh. Sudah sesungguhnya simple Pak. Iya. Terus habis itu apa demand? Demand Pak. Dalam kondisi sekarang ini kan untuk menekan demand perlu waktu Pak. Oh. Ini kan perlu waktu. Untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkotika yang sekarang ini jumlahnya hampir 5 juta itu kan perlu waktu. Nah, supply-nya ditangkap.
ditangkepin. Iya, nah, ini sudah berhasil ini. Iya, pengedarnya ini ditangkepi. Nah, pengedar saja kalau ditangkap itu tidak lengkap, Pak. Ini artinya bahwa Kapolri menyampaikan bahwa sebagai konversi yang ditangkap itu 11 triliun. Besar loh Pak, itu 11,66 triliun harga dari yang ditangkap itu. Itu tidak bisa dikonversikan, Pak, karena narkotika itu sampah. Sampah? Iya, Pak. Nggak ada gunanya. Dia akan berguna hanya untuk penyalahguna. Kalau begitu, untuk apa disebutkan konversi apa misalnya dihargain itu? Ya, nggak perlu, malah jadi keinginan masyarakat. Iya, malah nggak perlu. Jadi kalau bisa menangkap, bisa menyelamatkan masyarakat, enggak, hanya memutus hubungan. Iya, memutus saja. Supaya jangan ada sampai kepada pengguna. Bukan menyelamatkan kita, masyarakat. Iya. Seperti yang dimen tadi, pasarnya tadi. Supaya jangan masuk ke pasar gitu. Iya, jadi pemahaman itu yang perlu difahami oleh para penegak hukum, ya kan? Iya. Dan masyarakat. Jadi supaya mereka kenal juga, oh, masalah hukum narkotika itu begitu lah. Oh iya. Habis setelah demand itu apa lagi? Nah, makanya ini nanti kalau sudah demandnya sudah, supply-nya sudah ditangkap, supply-nya ini harus ditindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang. Ini penting, makanya negara membentuk PPATK. Ini informasi, ya kan, yang bisa dimanfaatkan oleh penegak hukum. Tapi pencucian uang selama ini tidak terbongkar dari narkotika itu. Nah, ini yang harus disemangati. Oh, gitu. Disemangati. Disemangati. Nah, kalau sudah dua tindak pidana pencucian uang, ya Pak, kemudian tindak pidana pelakunya ketangkep, ya. Yang ketiga adalah memutus jaringan. Ini juga harus dilakukan. Jangan sampai mereka bisa menggunakan jaringan bisnis ini untuk bisnis lagi. Iya. Nah, masalahnya tiga tugas ini, menangkap pengedar, tindak pidana pencucian, dan memutus jaringan, itu bagian integral. Oh iya. Kalau ini tidak dilaksanakan, ya masih kurang perfect Pak gitu. Gitu ya. Jadi ada yang hanya tiga itu saja. Ini untuk pengedar. Oh, untuk pengedar. Ya. Yang ketiga, masyarakat juga harus berperan serta. Caranya, masyarakat harus diajari prevention without punishment. Sama dengan deteksi dini lah. Iya. Yang mereka. Tidak Pak, tidak sama ini Pak. Untuk undang-undang narkotika itu prevention without punishment. Artinya apa? Diajarkan budaya untuk wajib lapor, kemudian disembuhkan. Masyarakat itu boleh loh Pak, orang tua itu menyembuhkan atas biaya sendiri. Iya. Boleh. Itu yang harus didorong. Jangan rehabilitasi anggarannya dibebankan pada negara. Masyarakat juga berperan serta. Nah, itu yang didorong. Istilahnya ya diumumkan kepada publik, masyarakat, kalau punya anak segera direhabilitasi. Datangi tempat rehabilitasi, datangi rumah sakit. Iya kan? Kalau tidak, nanti kalau ketangkap, dipaksa, itu bisa merusak segalanya. Kan bisa. Kalau begitu, mengapa selama ini penyidik tidak pernah menangkap ataupun mengajukan ke pengadilan orang tua daripada anak yang pengguna narkoba? Kan pasal 128 mengatur begitu. Ya, kalau tidak lapor orang tua yang tidak melaporkan anaknya, itu bisa diancam dengan pidana kurungan 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Nah, ini harus disosialisasikan. Makanya undang-undang berarti ini, peran serta masyarakat tadi itu yang perlu bahwa kepada orang tua disampaikan bahwa awas Pak, kalau anakmu tidak dilaporkan nanti kena pidana 6 bulan gitu. Bisa begitu. Kenapa nggak sosialisasi begitu ya? Mestinya harus begitu. Cuman kan penegak hukum itu enjoy dengan kewenangan kalau bisa nangkep
apalagi memenjarakan, ini kan prestasi, kira-kira begitu. Nah, itu Padahal ini undang-undang narkotika tidak begitu. gitu. Iya, yang prestasi itu kalau nangkep pengedar, nangkep barang buktinya banyak, tindak pidana pencucian uang, memutus jaringan. Nah, itu baru prestasi. Tapi begini Pak, yang tadi baru orang tua, kalau keluarga diatur juga. Ya keluarga sama orang tua. Ya. Ada Pak. Keluarga sama Keluarga orang tua. pasal kalau orang tua 128. Ya. Kalau keluarga yang tidak mau itu berperan serta. Ya. Jadi keluarga istri yang menggunakan narkoba, suaminya tidak melaporkan, kan bisa suaminya dijerat juga dong. Bisa. Nah itu kenapa itu tidak pernah terjadi? Secara yuridis itu tidak mungkin karena keterikatan. Ya, keluarga. Keterikatan keluarga. Tidak mungkin Pak saya melaporkan istri saya. Tapi kalau ketangkap dia istrinya sudah, suami saya tahu Pak. Tapi ya dua-duanya. Dua-duanya. Contohnya ini Ardi, Nia sama Ardi dua-duanya kena. Itu kan salah satu kena duluan terus ngajak salah satu. Begitu Pak ya. Jadi memang hukum narkotika ini memang hukum yang secara khusus Pak, spesial. Tapi tidak ada sekolahannya. Gitu. Tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolahnya. Harusnya ada sekolahnya. Harusnya ada. Jadi paling tidak di perguruan tinggi itu ya. Jadi meskipun dia taruhlah sekolah hukum Pak ya, itu hukum narkotiknya dia nggak dapat. Taruhlah doktor, taruhlah master. Ya. Pasti kekurangannya hukum narkotika. Iya, betul. Pasti itu Pak. Nah, sekarang kita tanya lagi tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Nggak ada sekolahnya Pak. Ya, Di Kementerian Kesehatan sekolah dokter S1, dokter sampai master sampai spesialis. Nah, kecuali kalau spesialis ada kajian jiwa, bukan kajian jiwa. Iya. Sekolah SPKJ itu baru ada hubungan dengan narkotika. Tapi S1-nya nggak ada pelajaran tentang rehabilitasi. Di kebidanan juga nggak ada, perawatan juga nggak ada. Jadi memang ini hukum narkotika ini atau masalah narkotika rehabilitasi saya sebenarnya kasihan, karena nggak dipelajari di sekolah. Jadi itu dianggap sebagai sebuah kriminal. Ya. Gitu Pak. Jadi ada 3 itu ya, sarannya Bapak itu ya, yang tadi. Ya itu kira-kira gambarannya. Jadi memang ini perlu semuanya memahami tentang kekhususan undang-undang narkotika ini. Jadi sebagai untuk penutup, Bapak sebagai mantan Kepala Badan Narkotika Nasional, saran Bapak dan kira-kira arahan kepada masyarakat apa yang mau disampaikan Pak? Ya. Supaya ini, Pak, anak-anaknya, orang-orang jangan lagi terlibat narkoba. Saya itu pernah jadi kepala BNN, Ya. pernah jadi Kabar Reskrim. Tapi saya sendiri merasa tanda kutip tidak bisa mensosialisasikan, tidak bisa melakukan tugas saya dengan baik. Saya termasuk kepala BNN yang tanda kutip gagal dalam rangka untuk mensosialisasikan ini kepada penegak hukum dan kepada masyarakat. Iya, jadi saya sudah berjuang, tapi terbentur oleh sistem tadi. Sistem penegakan hukum itu sangat kuat sehingga kita tiap hari mensosialisasikan tetap mendapatkan perlawanan sampai saya pensiun. Gitu. Iya, masyarakat juga begitu Pak. Ya. Kalau kita sosialisasi kepada masyarakat, penyalahguna direhabilitasi. Ya. Itu serta-merta mereka angkat tangan, Pak, kok enak, kriminal kok direhabilitasi, ya biar di penjara biar kapok. Ini masyarakat kecil ketika kita sosialisasi, jadi memang tidak memahami mengenai permasalahan narkotika beserta aturannya. Ya. Jadi ini masyarakat, karena tahunya masyarakat itu penyalahguna adalah kriminal. Tahunya masyarakat. Iya, tahunya masyarakat. Kriminal. Kalau kriminal dihukum penjara, wajar. Sejak dulu seorang kriminal dihukum penjara, tapi dia lupa bahwa undang-undang narkotika memberikan pengganti berupa rehabilitasi secara wajib. Iya. Wajib. Kewajiban itu diberikan kepada penegak hukum.
untuk menjamin penyalahguna direhabilitasi. Jadi ini permasalahan. Jadi ini yang menyebabkan ya saya tetap ya menjadi ya kepingin jadi ya seorang ya yang membagi ilmu saya lah kepada masyarakat, ya kan? Yes. Tapi Bapak sudah berhasil di Universitas Trisakti sebagai dosen ya. Dosen hukum pidana narkotika. Ya. Jadi ada di Trisakti sudah ada mata kuliah itu. Belum. Oh belum. Iya belum, itu kan menyangkut kurikulum kan sistem Pak. Iya. Ya kalau satu universitas tidak memunculkan, universitas lain dari atas juga tidak mendorong dari saya kira seharusnya dari Menteri Pendidikan Tinggi ya. Seharusnya dari atas diberi kesempatan untuk ini, atau mungkin ya universitas ini juga menganggap perlu bikin ya. Tapi kalau nggak ada aturannya, nggak ada sistemnya juga sulit Pak. Iya. Ya itu, jadi inilah gambarannya masalah narkotika. Jadi saya sudah cukup berjuang, tapi saya merasa tidak berhasil. Gitu. Ya. Saya merasa meskipun orang menganggap oh itu kepala BNN yang paling berhasil Anang Iskandar, tapi saya secara pribadi merasa itu bukan saya. Karena tugas saya adalah mensosialisasikan penyalahguna jangan di penjara, diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi, dan itu saya tidak berhasil. Oh iya, gitu kan. Jadi terakhir saran Bapak kepada masyarakat untuk berperan serta apa? Ya, masyarakat supaya untuk bisa berperan serta harus memahami undang-undang narkotika. Jangan baca pasal 104 ya Pak, 105, 106 tentang peran serta. Peran serta itu. Peran serta. Jangan hanya peran serta toh, tapi pahami secara keseluruhan undang-undang narkotika supaya ya kan peran sertanya itu bisa benar gitu. Iya, jadi bahkan ada organisasi kemasyarakatan yang penyalahguna harus dicegah, pengedar narkotika harus dicegah, penyalahguna juga harus dicegah. Tidak bisa dicegah Pak. Iya. Dimanapun di seluruh dunia itu hukumnya sama. Penyalahguna itu bisa ditangkap di Malaysia, bisa ditangkap di Singapura, bisa ditangkap di Indonesia, bisa ditangkap di tetangga kita sebelah kiri. Jadi bisa. Jadi bisa disidangkan dimanapun. Hukum internasionalnya begitu. Jadi kalau kita ingin misalnya tindak pidana pencucian uang, ternyata duitnya di luar negeri sebenarnya, kita bisa kerjasama dengan negara lain. Undang-undangnya ada, konvensinya ada. NCB-nya bisa jalan. Semua jalan gitu. Dan itu bisa dilakukan khusus terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika. Meskipun tindak pidana yang lain tidak dipayungi hukum internasional. Nah, kekhususan ini yang harus dipahami oleh masyarakat dan penegak hukum. Ya. Supaya kita ya istilahnya kalau kita ngerti undang-undang narkotika agak pede lah Pak. Bayangkan Pak, undang-undang narkotika ketangkap di timur-timur bisa diadili di Indonesia. Iya ya. Bisa. Kita punya pengalaman mengadili itu Pak. Hukum pidana internasional yang bisa di mana saja memberikan peluang untuk itu ya. Iya Pak. Bagaimana Amerika menangkap Norwegia Bapak itu bisa nangkep negaranya disidangkan di Amerika bisa. Kenapa di Indonesia kok tidak? Nah kita udah pengalaman kok. Gitu. Ya, kita harus ofensif, kita harus kerjasama dengan dunia luar. Nah ini untuk kepada polisi nih ya, kepada kepolisian kita itu ada perpolisian masyarakat. Kenapa tidak dimanfaatkan perpolisian masyarakat itu? Ya untuk menjelaskan Pak ya. Ini saran kepada polisi aja. Iya. Nah. Itu masalah organisasi Pak. Kalau saya bagus-bagus saja perpolisian masyarakat dilakukan. Saran-sarannya. Ya itu silakan, itu akan untuk kebijakan Pak. Oh iya. Saya kira itu tinggal ya, kalau dilaksanakan jauh lebih bagus. Kepolisian masyarakat saya kira jauh lebih bagus daripada kepolisian represif gitu ya. Nah, untuk masalah penyalahgunaan narkotika ini ya harusnya pemulihan masyarakatnya jalan. Ya. Karena di situ prevention with the punishment. Jadi untuk mencegah jangan sampai dia mengulangi lagi. Ya. Kan kejahatan narkotika, kejahatan penyalahgunaan kan selalu berulang Pak.
Sekarang konsumsi narkotika minggu depan lagi, terus ini kan kejahatan berulang. Nah, Ya. ini kalau kita gunakan represif, kalau enforcement itu tidak menguntungkan. Makanya undang-undang memberikan jalan keluar, lakukan prevention without punishment. Dengan cara apa? Wajib lapor pecandu biar sembuh. Ya. Kalau sembuh dia tidak mengulangi, tidak dihukum pidana. Dihukum pidana. No, jelas loh Pak. Ya. Ya itu yang harusnya dilakukan Ya. oleh bangsa ini. Ya. Oke, ya. Demikianlah bincang-bincang kami. Saya bersama dengan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Anang Iskandar, SHMH. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.